The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. And the great teacher inspires. William Arthur Ward. Hari ini menjadi seorang guru. 20 tahun kemudian, anak didiknya akan menjadi orang sukses dengan berbagai standar. Tetapi ia tetap menjadi seorang guru. Kemana-mana, ia akan bangga menuturkan prestasi anak didiknya. Oh, itu kan murid saya dulu. Kebanggaannya melampaui naluri negatifnya untuk iri dengan nasib muridnya dibanding dengan nasibnya sendiri. Ia pun mengkonversi naluri iri hati menjadi sebuah motivasi untuk anaknya sendiri. Ibu bahagia kalau kelak kamu bisa seperti murid ibu yang sukses itu, nak. Ketika ada anak didiknya menjadi sampah masyarakat, ia nelangsa sambil memutar memorinya. Apakah saya berkontribusi membuatnya seperti itu? Ada perasaan bersalah, dan perasaan itu sangat dalam. Meskipun tentu banyak faktor yang melatar belakangi anak didiknya berperilaku tidak seperti yang diharapkannya. Guru memang tidak masuk dalam daftar favorit sebagai cita-cita. Tetapi ironisnya, ia diharapkan tampil dengan sangat sempurna. Ia tidak boleh kencing berdiri. Kata pepatah seperti itu. Ia harus jadi pahlawan. Itu pun tanpa tanda jasa. Ia harus jadi agen perubahan. Mirip slogan, tapi sering tidak dilengkapi dengan seperangkat yang memadai. Potret guru pun bermacam-macam. Tetapi apapun kondisinya, setiap guru hafal bahwa ia dituntut memiliki 4 kompetensi. Pedagogi, kepribadian, sosial juga profesional. Ia harus tampil sempurna di hadapan anak-anak didiknya. Harus penuh sabar, peduli, ramah, dan tersenyum adalah sifat-sifat yang sepertinya harus permanen melekat pada diri seorang guru. Di lain waktu, ia dituntut menjadi seperti seorang psikolog. Harus mengerti watak anak didiknya secara psikologis. Di lain kesempatan lagi, ia harus menjadi seorang motivator. Harus bisa menginspirasi anak didiknya tanpa peduli masalah pribadi yang sedang ia hadapi. Ia juga harus menjadi komunikator yang ulung. Harus mampu mengkomunikasikan masalah anak didik kepada orang tuanya dengan sangat baik. Tidak jarang, ia juga dituntut menjadi seperti pegawai call center. Harus siap menerima komplain, keluhan, bahkan sumpah serapah. Tapi hanya diminta merespon dengan kata-kata mohon maaf dan terima kasih. Ia juga diharapkan berperan sebagai customer service officer di sebuah bank. Harus menyapa dan melayani dengan ramah setiap orang yang berinteraksi dengannya. Bahkan, sesekali ia dituntut menjadi seperti peserta stand up komedi, hanya karena ingin membuat suasana kelas menjadi sangat hidup. Hari-hari ini, ada tambahan tuntutan dan tantangan untuk seorang guru. Ia dituntut menjadi seperti pakar teknologi. Harus mampu mengoperasikan perangkat teknologi komunikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Sebut saja PJJ istilahnya. Termasuk juga mengaplikasikan aplikasi Zoom Cloud yang sedang populer di masa ini. Namun, di atas segalanya, ia dituntut menjadi seperti wali.
menjadi seorang role model dalam hal perilaku dan juga akhlak. Di tengah pandemi COVID-19 yang menginterupsi pertemuan fisik guru dengan murid-muridnya, virus menular ini juga menularkan kehebatan lainnya. Setiap orang tua harus terlibat dalam pembelajaran anak-anaknya. Setiap guru dipaksa akrab dengan teknologi baru untuk mengemas pembelajaran lewat PJJ. Tiap anak dipaksa beradaptasi dengan orang tua yang tiba-tiba menjadi guru. Dan di tengah suasana itu, ada kerinduan guru untuk kembali dalam ruang kelas sesungguhnya. Mengajar itu panggilan hati. Ya Rob, alhamdulillah, tanpa kami sadari, menjadi seorang guru berarti memainkan peran yang selama ini dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai profesi. Kami juga tahu bahwa guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak termasuk dalam daftar favorit sebagai cita-cita. Yang kami tahu hanya satu, hanya Engkaulah yang dapat membalas dedikasi kami.